Halo Abangers, jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman saya pakai Affinity Designer versi 2. Sebelumnya saya berlangganan Adobe Illustrator kurang lebih 5 tahun berlangganan dan akhirnya pakai Affinity Designer. Nah, di video ini saya mau cerita terus apa aja perbedaannya dan apakah Affinity Designer versi 2 ini worth it untuk dibeli. Tonton video ini sampai habis ya. Jadi waktu pakai Adobe Illustrator itu saya bikin logo, bikin icon, kadang sosial media juga, brand identity juga, ya kayak desainer-desainer pada umumnya lah ya. Terus kenapa pindah ke Affinity Designer versi 2 bang? Alasannya cuma satu, karena langganannya naik ya, langganan Adobe Illustratornya naik. Saya tadinya 119.000 terus jadi sekitar berapa ya, jadi naiknya itu jadi sekitar di bawah 200.000 sih, 190 sekian lah ya, intinya begitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk kayaknya pindah ke Affinity Designer deh gitu ya, karena kalau Affinity Designer ini dia sistemnya sekali beli aja bang, sekali beli terus kita bisa pakai selama-lamanya begitu ya. Saya juga sebenarnya ada sih yang versi 1 Affinity Designer yang versi 1. Nah, ini kebetulan versi 2. Kenapa? Karena saya butuh tools ini, Shape Builder Tools. Kalau yang versi 1 kan agak kesusahan ya, karena nggak ada Shape Builder Tools. Bisa bikin sesuatu di sana. Cuman kalau ada Shape Builder Tools, ada tools ini itu lebih enak aja gitu ya, lebih cepat lah workflow-nya begitu. Salah satu alasan yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke Affinity itu karena itu tadi ya, sistem pembayarannya itu satu. Terus dia enaknya lagi apa ya, yang bikin beda dari Illustrator, Affinity itu bisa buka mockup, bisa buka file PSD ya, Photoshop begitu. Enaknya gitu. Jadi kita lebih praktis ya. Misalkan ini logo, terus kita pengen apa ya, aplikasikan ke dalam mockup, kita tinggal copy dari sini terus pindah ke sini ya. Ini kita sambil kasih lihat aja ke abangnya. Kita paste di sini. Terus kita centerin dulu. Kita scale. Nggak harus pakai shift ya. Kadang harus ada yang pakai shift, kadang nggak perlu juga. Kita lihat. Warna hitam aja kali ya bang ya. Nah gitu, jadi cepet nggak sih? Jadi lebih enak ya. Kalau dibandingkan sama Illustrator, kita mesti buka dua aplikasi. Illustrator kita buka, Photoshop kita buka. Kalau di sini kita bisa satu aplikasi bisa apa ya? Lebih cepet lah. Kalau kita pengen buka mockup, ya tinggal dibuka gitu. Karena Affinity Designer juga support gitu buka file PSD. Catatan ya, nggak semua file PSD bisa. Jadi beberapa aja. Ada yang tidak bisa diterjemahkan oleh Affinity. Jadi kadang di sini itu ada apa ya? Kayak layer-layer gitu bang. Jadi nggak intinya tidak bisa diterjemahkan sama Affinity Designer versi 2-nya begitu. Nah jadi itu bagian komprominya aja ya kompromi aja gitu. Karena kan software terbaik ya itu menurut saya software terbaik masih dipegang oleh Adobe Illustrator. Bukan berarti Affinity Designer ini jelek, tapi kan udah cukup baik gitu. Udah paten ini bang, Affinity Designer juga udah paten banget. Udah paten kali gitu. Siapa tahu kan update-update kedepannya lebih bagus lagi, lebih paten lagi. Atau malah nanti ada aplikasi lain yang lebih hebat lagi gitu. Ya, kita tunggu aja, begitu bang. Jadi jangan dianggap video ini wah abang nih ngebanding-bandingin aja ya Affinity sama Adobe Illustrator. Bukan ya, anggap video ini adalah informasi gitu, informasi buat abang yang mau coba Affinity kan ya, jadi abang tahu gitu apa aja nih di Affinity gitu, bisa apa aja di Affinity begitu ya. Siapa tahu abangnya juga kayak saya terkendala dengan biaya langganan gitu, jadi cocok kok. Kayak bedanya di sini, ini yang saya agak gimana gitu bang ya, ini kan shape sebentar, ini kan logo, ini udah dia udah jadi satu tapi grup ya. Saya ungroup dulu, ungroup. Nah ini kan tadinya satu shape ya kan, terus tengahnya saya potong kan pakai garis begini.
terus di unite, bukan unite sih di sini namanya di add gitu. Nah, kalau di Illustrator kan adanya unite. Kalau yang modelan begini, kalau di Illustrator kita unite, kita klik kanan masih bisa di ungroup. Di sini nggak bisa, Abang, ya. Itu satu tuh. Ya itu ya komprominya di situ. Jadi kalau di sini nggak bisa, Bang. Udah jadi curve, udah di add ya, udah di unite istilahnya lah apalah gitu ya. Jadi kalau udah di add jadiin satu, dia jadi curve, sudah tidak bisa kita ungroup ya. Misalkan kan kita pengen rubah apanya gitu ya, si garis yang dalam ini pengen warna apa gitu. Nah, itu di situ komprominya. Jadi workflow-nya mungkin agak berbeda nanti. Kalau ketemu shape-shape yang modelan begini, hati-hati aja dulu, dipikir lagi misalkan, saya nanti mau ngasih warna beda nih di garis yang sebelah yang ini satu ini sama yang agak di luar gitu, yang di luar. Saya mau kasih beda warna. Nah, mungkin nanti agak di di copy paste dulu kah gitu. Jadi punya backupannya. Jadi selalu harus punya backupan. Itu dia. Kalau bekerja sama Affinity Designer ya, karena itu tadi dia nggak bisa di ungroup nih kalau dari unit kayak gini ya, itu ya, Bang. Jadi kesimpulannya, apakah Affinity Designer ini worth it untuk dibeli, Bang? Nah, kalau dari saya pribadi ini worth it banget ya, worth it banget dibeli karena kita beli sekali, kita pakai selamanya aplikasinya gitu. Terus toolsnya pun yang saya perlu itu ada ya. Yang yang sering banget saya pakai kan ini ya, Shape Builder Tool. Terus di sini ada Corner Tool. Ya, ada Corner Tool, dia tools ya. Kalau di Illustrator kan pakainya langsung pakai Direct Selection Tool gitu. Langsung corner widgetnya diaktifin, terus kita bisa rounded. Kalau di sini ada toolsnya begitu. Terus bisa ini ya, bisa buka Photoshop jadi lebih praktis kerjanya. Jadi menurut saya worth to buy, Bang. Jadi buat Abang yang pengen coba atau baru mau coba, silahkan ya. Jadi kalau Abang nih ada yang udah nyoba Affinity Designer atau baru mau coba komen di bawah ya, ceritain pengalamannya gitu. Terus jangan lupa subscribe juga, jangan lupa subrek untuk konten-konten Affinity Designer yang akan datang. Terima kasih, saya Ari Purnomo. Undur diri, kita ketemu lagi di lain hari.